Halo guys, balik lagi sama gue Novel di YouTube channel Investasi. Dan hari ini gue bakal bantu menenangkan kondisi pasar kripto yang lagi ambruk. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Investasi. Ya guys, jadi seperti yang kalian bisa lihat sekarang mayoritas pasar kripto lagi ambruk dengan Bitcoin yang sedang turun dan juga altcoins yang turun dan dihajar juga sama Bitcoin dominance yang mulai naik lagi. Nah, ini tuh sebenarnya adalah salah satu hal yang gue bingung sih, karena biasanya waktu pasar kripto naik itu mayoritas orang senang-senang aja dan nggak pengen tahu. Tapi sekarang tiba-tiba pas turun orang-orang justru pada pengen tahu. Nah, itu kan jadi kayak menunjukkan semacam ketidakpercayaan dan kurang mendalami aset yang kalian investasikan. Nah, tapi kalau misalnya buat orang-orang yang udah mendalami tentang aset yang kalian investasikan, biasanya tuh pasti bakal tetap tenang aja karena sadar bahwa ini adalah bagian dari siklus dan hanya fase sementara lah. Apalagi kalau kita merujuk pada Bitcoin yang mayoritas investor pemula pun pasti memilikinya Bitcoin pas mau masuk ke pasar kripto. Jadi gue mau membahas sebenarnya apa aja sih yang bikin pasar kripto turun tuh sekarang. Nah, jadi sebenarnya tuh mayoritas orang berpikir bahwa FUD atau kekhawatirannya tuh disebabkan oleh Elon Musk. Padahal sebenarnya tuh menurut gue pribadi ya, Elon Musk sendiri tuh ya walaupun emang impactnya cukup besar dalam persentase Bitcoin yang dimiliki, tapi sebenarnya penyebabnya tuh bukan dia doang, karena sekarang tuh lagi banyak FUD atau kekhawatiran yang disebabkan oleh, seperti yang pada video sebelumnya gue bilang, adalah FUD dari pemerintah Amerika yang pengen mulai menaikkan suku bunga melalui bank sentral dengan kerja sama bank sentral. Terus juga ada kontrak futures yang mau expired, yang biasanya kalau mau expired tuh rata-rata kripto pada turun dulu karena itu siklus bulanan. Tapi sekarang tuh food yang lebih gede tuh dipengaruhi oleh beberapa negara, nah terutama Cina. Nah, jadi ada narasi sekarang kalau misalnya Cina tuh pengen ngelarang atau udah ngelarang keseluruhan operasional kripto di negaranya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian udah cukup mendalami tentang berita ini tuh udah cukup lama. Bahkan nggak cuma Cina doang, bahkan di 2019 sama 2020 negara India pun udah mulai mencoba melarang kripto. Nih kita juga di Koinvestasi pernah menulis tentang beritanya. Ya mana? Sorry. Nah, ini jadi Koinvestasi pun udah pernah menulis tentang beritanya di mana waktu itu India sempat pertimbangkan untuk melarang mata uang kripto atau aset kripto. Nah, tapi lama-kelamaan pun narasi ini mulai berkurang karena sekarang udah mulai banyak yang ya udah bisa dimanfaatkan lah kriptonya sendiri. Jadi emang narasi ini tuh nggak cuma dari India doang, tapi dari Cina juga sebenarnya udah lama, di mana mayoritas pelaku pasarnya dan juga pelaku ekonominya tuh melarang penggunaan ingin membuat narasi pelarangan cryptocurrency. Nah, makanya sekarang dengan adanya kabar terbaru lagi, ini tuh foodnya mulai naik lagi dan melihat bahwa Cina tuh dominasi di pasar kripto tuh cukup besar. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat ini tuh ada beritanya di 2020 pun ada beberapa berita. Di 2019 pun juga sebenarnya udah ada nih, dimana Bank of China udah ingin membuat pernyataan bahwa mereka melarang cryptocurrency. Nah, jadi kenapa sebenarnya Cina berdampak banget? Karena kita coba lihat data dari statista.com, dimana kalau kita lihat dari data mining sekarang tuh Cina mendominasi. Ini data dari data terakhir dipublish di Februari 2021, dimana mining Cina tuh merepresentasikan 65,08% dari keseluruhan mining. Nah, tapi dengan adanya kemungkinan pelarangan ini, kayaknya dominasinya bakal mulai turun. Nah, tapi ini tuh dianggap oleh pasar sebagai kabar negatif, padahal sebenarnya ini tuh bisa membuka jalan untuk negara lain menyusul dominasinya, terutama dengan negara-negara Skandinavia yang menggunakan energi terbarukan untuk miningnya. Makanya sebenarnya ini bisa menjadi opportunity untuk Bitcoin dan kripto lainnya bergerak lebih sehat dan juga lebih terdesentralisasi, jadi nggak terpusat di satu negara aja. Nah, tapi sayangnya sekarang pun tekanan jualnya juga terlihat oleh mayoritas pemula, karena seperti data dari Glassnode, ini kita juga udah nulis tentang artikelnya. Investor pemula di seluruh dunia tuh rata-rata pada panik dan melakukan tekanan jual, karena Glassnode sendiri memberikan data bahwa sekarang tuh koreksi terjadi oleh wallet-wallet yang maturity-nya atau keberadaannya tuh kurang dari 115 hari atau baru bikin di tahun 2021. Makanya mereka rata-rata pada melakukan tekanan jual, yang membuat Glassnode memiliki kesimpulan bahwa investor pemula yang mendorong tekanan jual ini. Nah, tapi kalau kita lihat
activity address dari investor yang udah cukup lama, di mana rata-rata whale mereka tuh rata-rata menjual nih, bisa kita lihat di bitinfocharts.com, di mana mayoritas whale atau address yang memiliki Bitcoin besar tuh relatif membeli, bukan menjual. Nah, jadi kalau mau lihat sekarang di tanggal 19 pun kemarin ada beberapa yang membeli juga, membuktikan bahwa hipotesisnya Glassnode ini bisa jadi benar. Nah, tapi kalau misalnya kalian panik dan emang investasinya untuk jangka panjang, ini gue punya pergerakan siklus yang bisa membantu menenangkan kalian, Nah, jadi gue pribadi waktu itu beli Bitcoin karena baru mau masuk ke pasar kripto di tahun 2017 akhir, itu beli pas di pucuk, di harganya pas sebelum crash 2018. Nah, di situ tuh gue ngalamin banget. Waktu itu gue beli, habis itu gue hold dengan angka yang cukup besar lah, karena gue ngerasa bahwa Bitcoin ini emang sebuah hal yang inovasi yang bagus. Nah, terus tapi habis itu koreksinya terjadi sekitar 90% di tahun 2017 ke 2018. Bahkan di 2018 pun terus turun sampai sekitar awal tahun 2019. Nah, tapi gue tetap hold, bahkan gue terus beli lagi karena balik lagi gue percaya. Jadi gue tetap beli karena ngerasa ini diskon, bukan sebuah koreksi. Nah, terus tapi kabar baiknya gue tuh ya di reward lah sama kesabaran gue pribadi, karena dari harga pucuk itu gue mengalami gain sekitar 240% sampai all time high-nya Bitcoin kemarin, karena gue nggak cut loss sama sekali. Nah, jadinya itu tuh bisa membuktikan bahwa emang ada terjadi siklus, di mana Bitcoin sendiri pun mempunyai siklus halving. Jadi kalau misalnya habis halving, biasanya tuh harga langsung naik karena adanya kelangkaan. Habis itu mendorong permintaan untuk lebih naik karena pengen punya sebelum itu menjadi sebuah hal yang langka dan harganya semakin mahal. Nah, tapi habis adanya apresiasi atau kenaikan harga yang impulse kayak gitu, itu tuh biasanya berujung pada koreksi. Makanya kalau misalnya kita ngeliat siklus kemarin di 2016 itu terjadi halving, di 2017 terjadi apresiasi, 2018 terjadi koreksi. Nah, tapi habis itu 2019 ke 2020 itu terjadi uptrend. Makanya emang itu menjadi salah satu cerminan untuk potensi pergerakan kedepannya, di mana yang kita lihat sekarang kalau misalnya di 2020 sendiri itu kan terjadi halving lagi. Nah, terus di 2021 ini masih terjadi apresiasi. Jadi kemungkinan kalau misalnya ngeliat siklus kemarin 2022 baru akan koreksi, terus nanti 2023 sampai menuju halving lagi dia bisa uptrend lagi untuk memberikan apresiasi yang lebih tinggi kemungkinannya kalau misalnya ngeliat pada siklus sebelumnya. Nah, jadi kalau gue pribadi sih sekarang pun juga ya ngerasa apa yang gue hold ini worth it, karena gue pribadi ya tujuannya untuk jangka panjang kalau untuk kripto besar kayak Bitcoin gini. Jadi ya kalau gue pribadi pun ngeliat dari sisi teknikal sekarang pergerakannya pun masih relatif normal karena masih dalam uptrend kalau ngeliat dari monthly chartnya atau chart bulanannya dari sekitar 2017, dimana sekarang tuh baru aja terjadi breakout di 2021, dimana sekarang koreksinya itu udah membentuk retest. Jadi kemungkinan itu tuh membentuk retest atau menguji kembali zona apresiasi kemarin sebelum naik lagi lebih tinggi. Karena emang biasanya kan setiap breakout pasti akan ada retest kalau dari sisi teknikal. Makanya kemungkinan besar ada apresiasi yang lebih tinggi di depannya. Bahkan mayoritas analis pun memprediksi bahwa ini tuh cuma koreksi kecil dan bukan depresiasi atau bear market dulu, karena masih ada jangka waktu yang cukup panjang menuju bear market menurut mereka. Tapi balik lagi, kalau emang kalian berasal mungkin dari saham yang pergerakan yang gak sevolatil ini, ya kalian pasti panik lah ya. Jadi gue pun juga dulu awalnya panik, tapi gue tetap hold. Nah, tapi gue di sini bisa memperlihatkan bahwa ini tuh normal dan emang koreksi itu terjadi, pasti akan terjadi dalam aset manapun. Nah, tapi di Bitcoin dan kripto sendiri masih volatil, jadi makanya apresiasinya dan koreksinya pun juga cukup besar. Nah, tapi kalaupun kita ngelihat dari time frame harian atau kondisi di tahun 2021 aja, sekarang tuh sebenarnya kita tuh lagi ada di harga Januari 2021. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat panik juga, karena emang kemarin tuh impulsnya cukup kencang dan sekarang tuh ya normalisasi aja. Jadi balik lagi ke harga 2021. Jadi sayangnya tuh mayoritas investor sekarang kalau misalnya harganya lagi naik mereka tuh ngerasa pinter, tapi giliran harganya lagi turun dan market koreksi atau crash, itu tuh mereka justru nganggep pasar yang bodoh.
bukan merekanya yang bodoh. Jadinya makanya kayak nyalain pasar lah, tapi sebenarnya ya ini tuh kondisi normal aja. Jadi pun kalau misalnya niat kalian long term ya hold aja kalau gue pribadi. Makanya pun sekarang ya harga tertinggi di Januari 2021 ada di 588,7 juta rupiah. Nah sekarang pun juga lagi berputar di sekitar 550 juta rupiah. Jadi kayak nggak terlalu jauh dari harga tahun ini dan masih normal. Emang kelihatan banget ini kayak pergerakan breakout dan retest tapi dalam jangka panjang. Makanya masih normal dan ada kemungkinan apresiasi lebih tinggi lagi menurut gue pribadi. Nah kayak gitu. Udah bang. Nah iya, jadi kalau misalnya ngeliat dari sisi teknikal dan juga dari sisi fundamental, sebenarnya food pasti akan terus ada. Tapi ya balik lagi, itu juga merupakan sebuah bagian dari siklus yang emang pasti akan terjadi, karena nggak mungkin semua aset tuh terus naik. Aset apapun lah, nggak cuma kripto doang, pasti pergerakannya nggak akan selalu naik, pasti akan ada koreksi bahkan depresiasi. Tapi ya kalau misalnya kita ngeliat zoom out lebih panjang lagi, ya ini masih relatif bull market. Jadi ya kenapa harus panik? Jadi chill aja guys. Ini benar-benar worth it karena gue pribadi ngerasain di 2017 sampai sekarang ya gainnya worth it, walaupun emang ngerasain berdarah-darah juga. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, sabi banget langsung komen aja di video ini atau langsung kunjungi Instagram Koinvestasi untuk DM kita aja langsung biar dijawabnya lebih cepat. Nah, terus kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.